Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, segala puja dan puji mari kita sanjungkan kepada Zat Ilahi Rabbi, yakni Allah Rabbul Izzati. Karena sesungguhnya segala puji hanya berhak dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat bertangkaikan salam, bermahkotakan keselamatan yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurah limpahkannya kepada junjungan alam kita, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, senantiasalah kita selalu mendawamkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kapanpun kita berada, selagi kita mampu dan bisa, mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan salawat kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang sungguh amat luar biasa kelak yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqini dhalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqini dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini yang penuh keberkahan di bulan suci Ramadan, kita dapat berjumpa kembali di ma'had yang kita cintai, Ma'hadil Jumhuriyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini insyaallah ada sedikit hikmah yang akan kita bahas. Ada 3 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan, akan siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Keutamaan yang pertama, kita harus senantiasa bergembira. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini Allah siapkan, Allah akan berikan kepada hambanya yang beriman taat kepada Allah, yang menjalankan puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan dan muhasabah kepada Allah. Allah siapkan beribu-ribu ampunan kepada kita semua. Kita tahu, kita sadar diri bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan noda-noda dosa. Maka kita harus bergembira ketika Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan beribu-ribu ampunan. Kita berlomba untuk berbuat kebaikan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan itu kepada kita. Hadirin rahimakumullah, yang jadi luar biasanya, ampunan Allah ini bukan ampunan yang biasa, bahkan dikatakan ampunan yang tak terbatas. Ini bahasanya tak terbatas, Masya Allah. Dalam artian ampunan ini adalah ampunan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Kita mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesungguhnya siapapun yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan keimanan dan muhasabah kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
pada siang hari Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kita dosa-dosa kita, jikalau kita mampu berpuasa dengan keimanan kepada Allah, maka kita akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Dan tidak cukup hanya di sana, malam hari pun Allah siapkan ampunannya. Dalam hadis dikatakan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang senantiasa mendirikan salat ibadah kepada Allah pada malam di bulan suci Ramadan, dalam artian salat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepadanya, yaitu menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Di siang hari Allah siapkan ampunan, di malam hari pun Allah siapkan ampunan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan kepada Allah. Itulah ampunan yang tak terbatas. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua menjadi golongan orang-orang yang senantiasa termasuk ke dalam golongan yang dimaksud dalam hadis tersebut, yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lantas hadirin rahimakumullah, kebahagiaan yang harus kita dengar yaitu adalah keutamaan yang kedua di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu di malam bulan suci Ramadan menjadi malam yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena pada malam satu itu, di salah satu malam Ramadan itu, Allah siapkan kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa, yang kita tahu selalu disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang dimana turunnya kitab suci Al-Quranul Karim. Hadirin rahimakumullah, keutamaan yang akan diperoleh orang-orang hamba Allah yang senantiasa taat dan beribadah pada malam itu adalah apa? Yaitu adalah ketika kita beribadah pada malam itu, satu kali saja kita beribadah dengan ibadah yang terkecil, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan bagaikan kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung kurang lebih 1000 bulan, itu adalah 83 tahun. Kita ibadah satu malam, satu kali ibadah pada saat itu, tapi pahala kita Allah Subhanahu wa taala limpahkan bagaikan kita beribadah, melakukan ibadah tersebut 1000 bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Lantas yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan luar biasa pada bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah apa? Para sahabat pun merasa bergembira ketika Allah memerintahkan, menyeru kita semua untuk berpuasa. Karena Allah menyeru kita berpuasa di dalam Quran dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada semua umat muslim yang beriman kepada Allah, entah imannya itu paling rendah ataupun imannya setengah-setengah, ataupun imannya yang paling jauh dari Allah, yang paling dekat dengan Allah, semuanya Allah tidak bedakan. Asalkan mempunyai keimanan kepada Allah, maka Allah berikan kesempatan hambanya untuk senantiasa melakukan ibadah dan bertobat di bulan suci Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, semuanya orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana diwajibkannya berpuasa orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa kepada Allah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah suatu kesempatan untuk kita semua. Kita yang jarang melakukan ibadah, maka ketika bulan suci Ramadan ini kita sempatkan, kita tingkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, 3 kemuliaan yang Allah siapkan untuk hambanya yang beriman kepada Allah dan melaksanakan ibadah saum dengan iman dan muhasabah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala siapkan keutamaan dan kegembiraan untuk kita semua. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan kegembiraan itu. Yang pertama itu adalah semoga kita mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah saum.
kepada Allah dengan keimanan kepada Allah dan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua kelak nanti ketika tibanya malam Lailatul Qadar yang kita tunggu-tunggu, semoga kita semua mendapatkan malam kemuliaan tersebut, malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan hadirin rahimakumullah, jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita semua masih diberi kesempatan untuk berada menginjak pada bulan suci Ramadan, menjalani kehidupan di bulan suci Ramadan. Maka sayang seribu sayang jikalau kita diberikan kesempatan tapi kita tidak memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hanya sekian dari saya. Semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menaungi kita, selalu menemani kita, selalu memberikan keridhoannya kepada kita semua, agar kita senantiasa selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin jikalau banyak kesalahan dan kekeliruannya. Kesalahan mutlak datangnya dari diri saya pribadi, tapi kebenaran, sekecil apapun kebenaran itu, hak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.